Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman Bahri dari jurusan Sosiologi. Pada pertemuan kali ini saya akan mewawancara salah seorang yang saya temukan, di mana tugas ini dibuat untuk keperluan UAS pada matkul kewarganegaraan. Jadi latar belakang dari cerita ini ataupun kasus ini adalah kasus narkoba, di mana si korban dari keluarga merasakan efek dari si pelaku narkoba. Nah, ini adalah salah satu korban yang dimana dia ini merupakan 3 bersaudara, dan dia adalah salah seorang saudara dari yang pemakai itu. Nah, nanti terkait lebih jelasnya kita akan wawancara gitu, dari nama, kemudian sekarang lagi ngapain, dan segala macam kegiatan aktivitas. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Akbar. Saya dari Fakultas Sarkum, ya, saya dari Sarkum. Dampak yang terjadi kepada saya dan keluarga saya karena perihal demikian ya. Iya. Perihal demikian. Yang pertama-tama mungkin dari segi ekonomi keluarga saya mulai menurun. Karena kecanduan si kakak saya itu ya, kecanduannya itu sangat berat kan. Dari tahap ke tahap dia tuh narkobanya tuh mulai naik. Yang pertama dia tuh cuman botol-botol gitu ya, nggak tahu. Kemudian ke obat-obatan. Setelah itu dia ke minuman yang bukan minuman sih, serbuk-serbuk yang terlarang itu. Nah, yang pada akhirnya itu kan makin tinggi makin mahal ya. Iya, benar. Makin mahal. Dan kakak saya juga dicurigai oleh polisi. Itu dampak-dampaknya. Yang pertama ekonomi, kemudian status saya di sosial pun jadi memburuk. Tapi dalam segi psikologis atau kehangatan dalam keluarga itu apa yang terjadi? Nah, misalkan sering kelahi atau gimana? Ya. Yang pertama, emosi kakak saya itu gak kekontrol ya. Nggak kekontrol. Kalau dulu itu dia kalau dimarahi sama ayah ataupun ibu, dia biasanya nurut. Kalau dulu itu ya, kalau mabok biasa tuh nurut. Nah, semakin lama tuh semakin melunjak. Dia tuh curi uang. Terus dikasih tahu gak nurutin gitu. Ya emosinya tuh loncat-loncatan gitu, gak jelas lah gitu kalau gitu. Kecurigaan awal gitu yang membuat si kakak gitu terkena kasus itu, atau terkena menggunakan bahan-bahan terlarang itu, kira-kira kronologisnya kayak gimana kalau saya boleh tahu? Oh iya. Dan ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain gitu. Yang pertama, kenapa dia ketemu namanya sih? Kepergok ya. Ya. Awalnya itu uang di dompet mama itu awalnya gak ada 50. Gak ada 50. Terus ya. Gak ada 100. Gak ada 100. Gak ada 500. Anjir, makin gede kan. Nah, iya. Karena ya gitu tadi udah dibahas kan, narkoba itu makin meningkat lah. Dosisnya itu makin itu. Nah, itu yang pertama curiganya itu. Kenapa sih uang di saku mama tuh hilang? Kenapa Akbar hilang? Saya nggak tahu mas. Tapi si Aceh suka keluyuran, si Aceh harus dicurigai gitu. Dan dia kepergok di jalan sama teman-temannya di jalan, sama ayah saya gitu. Kepergok dia lagi ngumpul, lagi minum gitu gak jelas. Sambil make gitu. Iya, sambil make yang serbuk. Anjir, pokoknya jangan lah guys ya. Kemudian dari keluarga ya, setelah mengetahui hal itu, apa yang sekiranya dilakukan gitu ketika mengetahui bahwa dalam hubungan keluarga itu udah nggak baik nih gitu. Lalu bapak atau ibu atau Akbar sebagai saudaranya gitu melakukan apa gitu dalam mengatasi ataupun menghadapi itu kelakuan kakak yang seperti itu? Yang pertama mungkin ya, yang pertama orang tua pasti pepatah gitu ya pertama. Kemudian ya si kakak saya itu gak mau karena udah emosinya itu udah lonjak gitu kan, udah gak jelas. Nah, sekarang dia lagi di itu ada tuh lembaga direhab. Direhabilitasi. Dia lagi direhab sekarang. Direhab ya. Pada akhirnya ya direhab sih. Direhab, benar. Bukan kunci sih.
ujung-ujungnya pasti direhab, karena kalau pepatah itu gak akan bisa mental kalau pepatah. Tapi sejauh kedekatan dengan kakak itu kira-kira yang melatar belakangi gitu sehingga kakak kemudian memakai barang-barang tersebut gitu, dampak faktornya karena apa nih? Apakah karena kurang kesayang keluarga, ataukah karena diputusin pacar, atau apa gitu yang Akbar Aldi bisa pahami gitu? Ya, yang pertama kita bukan kita ya, dia itu dari sosial, teman-teman. Iya. Kita boleh berteman dengan orang-orang perampok, iya. Kita boleh berteman dengan pencuri atau dengan napi ya. Iya. Yang penting kita ambil baiknya. Iya. Karena ada tuh pepatah ya yang bilang kita jangan melihat dari katanya. Kita jangan melihat dari siapa orangnya, tapi dari apa katanya. Gitu katanya. Nah, dari selianti dari sosial, dia juga kan sering imannya yang kurang. Karena dia gak dipesantrenin. Gak dipesantrenin. Dia gak pesantren, imannya yang kurang, sehingga dia gak tahu akan perihal agama dan gunung-gunungnya ya kan. Iya. Sehingga dia menganggap dunia itu ya sebebas, padahal gak gitu. Dunia itu kan harus ada aturan ya. Iya, benar. Kalau bebas ya monyet aja. Iya, gitu kan. Binatang aja. Kita manusia beda. Tapi sejauh ini melihat kondisi yang seperti ini gitu, dan Akbar Aldi merasakan dampak dari kakak ini ya. Pesan yang ingin Akbar Aldi sampaikan kepada masyarakat atau orang-orang banyak gitu, apa gitu? Mungkin gini ya, teman-teman. Yang pertama kalian jika ingin bersosial dengan bebas, kalian jangan lupa orang tua kalian gitu. Karena bagaimanapun orang tua kalian itu pasti sebrengsek-brengseknya orang tua kita itu pasti menginginkan anak yang soleh gitu, menginginkan anak yang benar. Nah, kita jangan lupa pada orang tua kita. Aku punya sama, kalau aku ingin maksiat, aku ingat kepada ayah ibu dan Allah ya, terutama ya bila jadi gitu. Terus dalam sosial pun kita harus dijaga, jangan kebawa arus lah, jangan kayak air lah. Bukan air sih, angin. Kesitu kesini kesitu ya, jangan gitu. Kita harus punya satu pacuan atau satu acuan kita berdiri di mana gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ya mungkin itu ya dari wawancara kita berdua gitu dengan saudara Akbar ya. Semoga dari wawancara ini itu, dari pengalaman yang dia berikan, bisa bermanfaat kepada kita gitu. Dan yang menjadi poin penting ialah jangan sesekali gitu mendekati narkoba gitu, karena memiliki dampak buruk sekali bagi seluruh aspek kehidupan, atau bahkan kepada individu itu sendiri gitu. Dia bisa merusak dirinya sendiri, dia juga bisa merusak masa depannya, dan dia juga bisa merusak lingkungan, entah itu keluarga, pertemanan, betul. Hubungan intim atau apa gitu. Itu bisa dirusak oleh hal obat-obat terlarang gitu. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada narasumber Akbar yang telah menyediakan waktu dan tempatnya gitu untuk bersedia diwawancara pada malam ini gitu. Semoga dari apa yang kita sharing bersama itu menjadi ya seminimalnya bisa menjadi pelajaran buat kita berdua ya, dan umumnya buat banyak orang gitu, agar jangan sesekali gitu mendekati yang namanya barang-barang haram itu, karena sangat tidak baik sekali bagi kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.